Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kira karena ini ya, karena sudah pekannya, sudah pekan yang sama dengan UTS, jadi eh, oke. Jadi kita tetap, eh, saya kira karena pekan yang sama dari UTS maka tidak ada perkuliahan, tapi kita ada, kita langsung saja. Berarti ini pertemuannya yang ke-9 ya, bukan ke-8 ya, pandangan dunia. Delapannya nanti ketika UTS itu atau iya UTS dilaksanakan itu. Nah, eh, manusia itu kan berpikir ya. Manusia berpikir, berpikirnya manusia adalah berpikir kritis, bukan tidak sama dengan pemikiran hewan yang berpikir paling tidak hanya berpikir kreatif. Neanderthal punya punya apa? Punya ini ya, punya kemampuan untuk membuat membuat sesuatu, tapi tidak punya kemampuan untuk misalnya eh, ya berkenaan dengan simbol-simbol, konsep-konsep. Denisovan juga begitu, Homo erectus sama. Yang bisa membuat kita ini berkumpul sampai angka jutaan orang, jutaan individu dalam satu lingkungan itu ya antara lain atau yang paling utama adalah mitos. Ya. Kita percaya pada sesuatu yang kita yakini bersama. Kita percaya pada sesuatu yang bisa menyatukan kita. Ya, karena itu manusia berpikir itu ada landasan-landasan ontologis, epistemologis, metodologis, ya, dan aksiologisnya. Nah, interaksi antara manusia adalah interaksi antara gagasan, interaksi antar kepala, antar isi kepala, ya. Ya, pada dasarnya manusia punya dua pengalaman, sakit dan nikmat, ya. Sakit dan nikmat. Dan manusia itu memaknai benda-benda. Nah, ini yang membentuk kehadapan manusia. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar, ya, pemaknaan terhadap realitas. Ini yang membuat manusia jadi berbeda dari makhluk lain. Manusia menginderai, mencerna, ya, dari realitas yang ada. Manusia bertemu batu, membayangkan batu, ya, membayangkan ketemu api, membayangkan api, hewan, tumbuhan, sampai manusia bisa menggabung-gabungkan anggota-anggota tubuh hewan. Jadilah ada kuda yang punya sayap, jadilah ada kuda yang ada tanduknya satu, jadilah ada kuda yang separuhnya tubuh manusia, separuhnya tubuh kuda. Nah, ini menjadikan kita berbeda dengan makhluk lain yang berpikir paling tidak hanya berpikir kreatif. Jadi itu bukan bukan kreatif ya. Ketika kita membayangkan kuda ada sayapnya itu bukan bukan berpikir kreatif. Itu berpikir kritis karena kita menggunakan konsepsi-konsepsi, imajinasi. Imajinasi bukan sesuatu yang negatif. Imajinasi itu apa sih? Kita ya imajinasi itu kita membayangkan kembali apa yang sudah kita lihat barusan itu sudah termasuk dalam imajinasi. Ya, kemudian manusia bertanya-tanya di pikirannya dulu atau di realitas empirisnya, realitas eksternalnya dulu. Ya, ini menjadikan manusia punya berbagai macam ragam paradigma, ragam cara melihat realitas itu.
ya sudah diulang berkali-kali ya, paradigma itu apa, ya, dasarnya apa, bagaimana, eh, ya, eh, yang memberikan batasan-batasan, ya. Ya, manusia kan ditakdirkan untuk berkelompok, dan di dalam kelompoknya manusia ada kelompok. Ya, manusia lah, lahir, dan lahirlah aliran filsafat, lahirlah tradisi filsafat, kelompok-kelompok. Nah, dalam pendekatan kultural, studi filsafat tidak menyoal, ya, tidak membatasi adanya, tidak apa, tidak menggunakan batas-batas definitif, mana aliran, mana tradisi, ya, tidak ada batasan definitif itu. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang kita review kembali ya. Pendekatan tradisional ya yang sudah lama kita pahami, itu tidak saya gunakan di dalam perkuliahan kita. Pendekatan konstitusional juga yang lebih rancu ya, karena membatasi karya filsafat seorang dengan kewarganegaraan, tapi tetap kategorisasinya Timur Barat Islam, seolah-olah negaranya sendiri nggak punya tradisi filsafat, atau bangsanya sendiri nggak punya tradisi filsafat, ya, nggak punya peradaban. Ini menjadi soalan juga. Nah, baik konstitusional maupun tradisional punya kelemahan-kelemahan. Justru konstitusional lebih lemah dari tradisional menurut saya. Kenapa? Karena lebih rancu. Nah, ketika pendekatan kita pakai pendekatan kultural dalam mempelajari filsafat. Ya, berarti kita mengakui filsafat itu pandangan dunia kolektif, selain bisa juga individu. Dengan metodologinya sendiri, dengan ya kerangka sendiri, ya. Nah, sistem pengetahuan berbeda dengan pandangan dunia ketika gini, ya. Sistem pengetahuan itu seperti apa? Adanya di ranah teoritis, ya. Kemudian menggariskan kerangka ya ontologi epistemologinya, metodologi, aksiologinya, eh, berhubungan dengan pemahaman akan realitas, visi dan sistem nilai, kemudian diturunkan ya. Nah ini yang paling tinggi adalah sistem pengetahuan. Dalam artian dia ada di ranah teoritis, dia belum membumi. Nah kalau pandangan dunia sudah ada di bumi, ya pandangan dunia, worldview, Weltanschauung itu sudah ada di bumi, masuk dalam ranah empiris dan praktis. Menjadi tatanan nilai, sistem moral ya, sistem etika, menjadi mores. Mores itu apa? Adat istiadat, kebiasaan. Ya, dapat juga dikatakan implementasinya aksiologi. Ya, kalau filsafat ilmu implementasinya epistemologi. Nah, pandangan dunia dengan ideologi bagaimana? Ideologi itu ada di tengah-tengah lah kira-kira. Karena konteksnya adalah politik. Konteksnya adalah berhubungan dengan landasan filosofis dari sebuah konstitusi, dari sebuah konstitusionalisme, ya. Nah, bagaimana landasannya dari landasan dari hukum dasar, landasan filosofis dari sebuah berdirinya sebuah negara. Itu filsafat juga, sistem filsafat. Nah, pada mulanya ideologi ini konotasinya negatif. Bahkan Marx juga melihat kata ideologi itu dalam konotasi negatif itu. Ketika dekolonisasi berlangsung bermula, dimulainya dekolonisasi Asia dan Afrika, konotasinya berubah. Jadi filsafat, ranah teoritis, kemudian system of knowledge, bangunan keilmuan itu filsafat, ya. Ya, filsafat sebagai system of knowledge, sebagai bangunan keilmuan, paradigma yang berhubungan dengan teori-teori. Bagaimana kita membangun teori itu dari filsafat. Dan apa? Bagaimana kita membangun ilmu pengetahuan itu dari filsafat. Kita melakukan riset itu berfilsafat. Meneliti itu ya berfilsafat karena kita harus berpikir. Kita berkontemplasi ya berfilsafat. Nah,
kalau ideologi sudah masuk ranah implementatif dalam bentuk-bentuk seperti kebijakan-kebijakan eh, konstitusi itu sudah ideologi. Ketika kita konstitusi punya pembukaan, ya, pembukaan yang kita pahami sebagai pembukaan konstitusi, ya itu adalah satu bangunan ideologi, pembukaan konstitusi atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan berdirinya sebuah negara. Yang isinya apa? Isinya pemikiran, isinya gagasan, isinya ide. Nah, pandangan dunia itu sudah masuk dalam tataran empiris tadi. Kalau ideologi implementasinya juga, praksisnya juga, sementara pandangan dunia itu praksisnya. Ketika sudah menuju praksis gerakan yang kita eh, laksanakan ya, kita kerjakan. Oh, oke. Baik, silakan yang ingin berdiskusi atau menyampaikan sesuatu. Ini azan Isya ya di Cirebon. Ketika kita bicara pandangan dunia, memang kita bicara pada level sistem nilai ya, atau teori nilai. Bukan bicara pada level teoritisnya, tapi langsung masuk ke dalam eh, atau menuju menuju ya, arahnya menuju kepada praksis pelaksanaan. Izin bertanya Pak dosen. Ya, Pertama terkait dengan pertanyaan adalah dalam konteks Indonesia, Pak. Seperti apa bentuk pandangan dunia yang paling banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia saat ini, Pak? itu
pertanyaan sepertinya survei itu bukan bukan ini ya. Itu harus diteliti kalau kayak gitu pertanyaannya. Kan yang paling banyak ya. Berarti kan harus diteliti. Harus penelitian dulu. Ini kita melihat filsafat Indonesia itu seperti apa. Apakah Pancasila itu sendiri adalah sama dengan filsafat Indonesia tidak ini ya, tidak terpisah gitu. Apakah tidak begitu, tapi masih bisa dicari model-model apapun ya yang menunjukkan mana filsafat Indonesia atau mana saja filsafat Indonesia, mana yang bukan. Nah, dalam dalam kajian ya studi studi filsafat yang itu eh, kultural ya, pendekatannya kultural berarti dia melihat pada eh, adanya pandangan dunia kolektif itu. Pandangan dunia kolektif kan berarti milik entitas-entitas budaya, ya, suku-suku bangsa misalnya. Nah, maka dengan demikian sekalipun sekalipun hanya masyarakat satu desa, kalau dia punya sistem pengetahuan sendiri itu sudah diakui sebagai satu filsafat. Karena apa? Batas demarkasi antara tradisi yang satu dengan lain, antara apa? Antara aliran itu nggak ada atau tidak begitu terlihat. Kita bisa keluar masuk sesuka kita, ya. Sekalipun ada caranya untuk keluar masuk, nggak mungkin kita selalu keluar masuk. Tapi kita bisa keluar masuk dari satu tradisi ke tradisi. Coba perhatikan Pancasila sendiri, sebagai filsafat Pancasila itu sudah dipengaruhi oleh sekian banyak tradisi. Eh, oleh setidaknya ada 3 tradisi berbeda. Dan bagaimana masyarakat Hindu di Indonesia berbeda-beda satu sama lain. Muslim di Indonesia, yang dimaksud orang umat Islam Indonesia itu umat Islam yang tradisional itu yang mana sih? Yang tradisionalis itu yang mana? Karena masing-masing punya eh, apa? Ciri khas, punya karakter eh, dan punya pandangan dunianya masing-masing. Ya, silakan. Ya, Pak. Ustadz tanya Eh, Ustadz. oh, boleh Pak Ron. Siapa nih? Oh Pak, Kang, Kang Manap ya? Duluan aja Pak, duluan Pak. Silakan, Saya silakan. agak Ya. Oh panjang ya, soalnya Pak. oke. Ustadz mau tanya, kalau pemaknaan itu Ustadz, filsafat itu dapat dari pemaknaan atau filsafat sama pemaknaan itu jalannya bareng Ustadz? Atau kita berfilsafat dulu baru dapat pemaknaan? Iya, kita berfilsafat itu mendapatkan makna. Ketika kita berfilsafat itu apa sih yang dilakukan? Kontemplasi. Jadi para nabi dan rasul itu berkontemplasi. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah berkontemplasi. Itu kan kerja filsafat. Kontemplasi. Kontemplasi yang benar ya, bukan kontemplasi asal-asalan. Ada kontemplasi yang benar ya, dan di luar itu salah. Karena kontemplasi ada caranya. Kontemplasi menunjukkan kita berpikir kritis, bukan berpikir teknis ya, bukan berpikir kreatif. Ya, maka hasil kerjanya Ataturk bagi sebagian orang masih masih di bawah dari berpikir kritis.
Dan barangkali itu terjadi ada faktor yang menjadi pembenar ya oleh Soekarno juga. Soekarno membela Atatürk, tapi perlu diingat bahwa Soekarno berbeda dengan Atatürk. Soekarno menemukan, menggali dan memegang yang dimaksud api Islam. Soekarno senang menggunakan kata api untuk kata api dan memisahkan dari bara. Memisahkan api dari bara. Bisa nggak memisahkan api dari baranya? Tidak Di, bisa. di dunia, di alam eksternal, ya, di alam empiris ini, kita nggak bisa memisahkan api itu dari baranya. Api itu nggak bisa terbang sendiri di awang-awang. Di atas air sekalipun ada sesuatu di air itu yang sesuatu itu memang berat jenisnya lebih ringan dari air. Kalau berat jenis dari benda atau cairan itu berat jenisnya lebih berat dari air, dia nggak akan ada api. Apinya ke bawah atau barangkali apinya tetap menyala tapi di bawah. Karena berat jenisnya. Artinya api itu berada di sesuatu, di atas sesuatu. Tapi yang dilakukan oleh Bung Karno adalah memisahkan api dari baranya. Yang dipegang api Islam, bukan baranya. Bukan baranya. Jadi ini sesuatu yang berarti kan Soekarno berpikir lebih kritis dari seorang Atatürk. Kalau kita berani mengatakan itu. Hanya perlu diingat Soekarno sendiri di bawah bendera revolusi membela seorang Atatürk. Jadi ini apa namanya? Kita lihat ya, seorang yang kita bagi saya misalnya atau bagi sebagian orang tidak sepadan, tapi Soekarno juga membela Atatürk. Soekarno memahami seorang Atatürk. Situasinya berbeda saat itu dengan di Indonesia. Otoritas agama di Turki itu bagian dari rezim Eropa kolonial. Bagian dari rezim Eropa kolonial. Bahkan partai di Eropa itu ada partai tingkat Eropa ya, partai yang level Eropa. Partai yang ikut dalam Parlemen Eropa itu partai-partainya adalah partai-partai di level Eropa. Partai politiknya anggota partai politiknya adalah partai politik di level nasional. Nah, salah satunya lah ya adalah Partai Rakyat Eropa. Di Eropa itu ada Partai Rakyat Eropa untuk Parlemen Eropa. Anggotanya ya partai-partai apa? Konservatif yang ada di Eropa. Partai-partai konservatif. Antara lain ya yang Kristen, nasionalis kulit putih, tidak ultra kanan ya. Kalau ultra kanan bisa skeptis dan sebagainya. Kemudian juga termasuk yang partainya Erdogan, partai keadilan itu, AKP itu. AKP masuk dalam konservatif yang ikut dalam partai rakyat Eropa. Mungkin bukan anggota ya, tapi keikutsertaan kan ada. Artinya sekalipun bukan anggota. Ini menarik. Karena itu menunjukkan juga bagaimana latar historisnya. Latar politik sejarah politiknya. Latar sosiopolitiknya bagaimana pada masa itu. Pada masa Atatürk bagaimana? Itu kelihatan ya bahwa ternyata memang otoritas agama yang ada di Turki hari itu akhir abad 19, awal abad 20 adalah bagian dari rezim Eropa itu. Bagian dari rezim kolonial itu. Bagian dari rezim kolonial lama yang oleh Eropa sendiri itu dihabisi. Prancis menghabisi mereka. Spanyol mengurangi
otoritasnya, mengurangi pengaruh dari otoritas agama di Spanyol. Italia juga sama, Jerman sama. Pengurangan melemahkan, ya, karena alasan apa? Kalau itu rezim lama, rezim yang baru adalah lebih sekuler. Belum lagi arus republikanisme di Eropa. Monarki habis sedikit demi sedikit. Jerman berubah jadi republik, Irlandia jadi republik, nggak mau ikut lagi sama Inggris. Mana lagi? Belanda sudah sekuler sejak lama. Jerman jadi republik, kemudian Italia jadi republik. Rusia, Imperium Rusia, Kaisaran Rusia berubah jadi Soviet, ya, Uni Soviet, dan seterusnya. Austria Hungaria habis, berpisah, dan banyak perubahan-perubahan geopolitik Eropa yang itu melemahkan otoritas agama di wilayah itu. Yang mana ketika itu otoritas agama di Turki adalah bagian dari rezim lama yang diperangi atau yang runtuh sebelum dari runtuhnya monarki. Itu yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Soekarno, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah kontemplasi. Rasulullah, ya, Nabi Muhammad tuh melihat bagaimana masyarakat di sekitarnya. Itu kontemplasi. Oke, silakan. Belum. Berarti kan Pak artinya tingkat pemahaman manusia di sini kan kalau kita beri tingkatan gitu ya Pak ya. Eh, Antara ideologi dengan worldview ini, pandangan dunia ini setara ya Pak ya. Yang paling tinggi itu ya ada di sistem pengetahuan itu Pak. Karena kan biasanya kan kita kan manusia ya melihat dulu baru dia berpikir. Sedangkan kalau sistem pengetahuan itu kan dia berpikir dulu belum bertindak gitu. Sedangkan kalau yang di apa namanya eh worldview, pandangan dunia, kalau pandangan dunia sih lebih direncanakan dulu. Tapi kalau untuk ideologi ini biasanya dia cuman oh sudah terjadi baru berpikir gitu. Apa seperti itu atau yang Kayak lain, Pak? kayaknya nggak begitu ya. Saya nggak kurang paham saya cara cara berpikirnya Bang Manaf ini. Apa dalam modeling seperti itu? Kita melihatnya memang secara sederhananya adalah bahwa yang dimaksud pandangan dunia adalah pada level empiris. Itu yang disampaikan oleh Dryarkara antara lain, ya. Dryarkara menyampaikan itu. Apa level empiris itu, ya? Bagaimana mempraktikkan sistem nilai itu. Karena ketika kita memandang realitas, ya, itu kita memandangnya dalam konteks apa nih? Tujuan kita memandang realitas kan apa? Tujuannya. Masing-masing punya tujuan dalam melihat realitas atau melihat fenomena sekitar. Jadi kebanyakan manusia kebanyakan manusia abai sebetulnya terhadap realitas. Bukan abai dalam artian tidak peduli sama sekali gitu, ya. Tapi abai karena gini, misalnya coba kalau lagi dari ISIF mau ke UIN Cirebon misalnya, kan tinggal lurus ya jalannya. Tapi kemudian ada ketemu mobil, ketemu motor yang
yang mungkin ada motor melawan arus, mungkin ada yang tiba-tiba keluar dari gang, ya, nggak pakai permisi gitu, nggak pelan-pelan, tiba-tiba main belok kanan, belok kiri sembarangan. Nah, ada yang bermurah klakson gitu. Nah, itu kan realitas. Itu fenomena yang ada di sekitar. Nah, kita punya pilihan kan, kita mau membawa itu pada kontemplasi atau enggak. Kalau enggak, kita melihat itu dalam ranah pandangan dunia, menerima begitu saja, kita berupaya untuk mengubah dengan tidak melakukan yang sama gitu. Misalnya kalau bawa mobil jangan terlalu sering klakson. Misalnya kalau mau belok kanan belok kiri jangan terlalu gegabah untuk belok kanan belok kiri ketika bawa mobil, bawa motor. Ketika jalan kaki ya jangan seperti ini seperti itu ya. Dan seterusnya. Ketika sudah tahu kereta api akan lewat, sudah tahu bahwa pintu perlintasan akan ditutup, ya jangan nyelonong, jangan malah berupaya untuk melewati rel kereta yang sudah ditutup padahal. Ya ketika sudah ada bunyi bunyi tanda-tanda bahwa ini sebentar lagi pintu perlintasan akan ditutup, artinya kereta apinya sudah akan datang, sudah akan lewat. Yang kita lakukan kan harusnya apa? Ya ya udah tunggu dia lewat. Tapi kan kenyataannya orang misalnya banyak yang pengen cepat-cepat, jadinya malah ingin berlomba-lomba untuk untuk bisa melampaui, untuk bisa mendahului kereta yang lewat, mendahului palang kereta. Nah, itu satu realita, satu fenomena sosial yang ada. Kita kan tinggal memilih, kita mau apa? Kita tinggal melaksanakan aja sesedisiplin mungkin. Itu pandangan dunia. Ya, saya nggak mau ikut-ikutan berlomba-lomba melampaui melewati palang kereta yang sudah palang perlintasan yang sudah akan ditutup. Sudah tahu mau ditutup, saya berhenti dong. Kan saya tahu itu mau ditutup sedikit lagi. Udah ada bunyinya, ada suaranya saya dengar, saya berhenti nih. Yang lain nggak mau berhenti, biarin aja lah, nanti juga tahu sendiri. Kalau kenal ya dikasih tahu. Mengingatkan misalnya di pengajian, di forum, di ruang kelas, teman-teman kalau palang perlintasan kereta api akan ditutup, jangan dicoba-coba untuk melampaui untuk bisa lewat berlomba-lomba, tapi harus langsung berhenti. Saya kasih tahu seperti itu misalnya itu kan bentuk ya sederhana itu kan. Nah, ketika masuk dalam kontemplasi, ya bisa merujuk pada ideologi misalnya. Kalau gitu harus dilakukan perubahan kebijakan. Kebijakannya harus lebih ketat misalnya. Harus ada hukuman barang siapa melewati palang perlintasan kereta api ketika sudah bunyi akan ditilang. Ada tilang elektronik, dipotret satu-satu siapa aja nih. Nanti dipanggil, oh Abdul Manaf Lubis ini dipanggil ke Polres. Nah, ke Polres dipanggil untuk tilang. Ya. Kan gitu. Ditindak, ada hukumannya, ada sanksinya. Itu bicara ideologi. Nah, ketika kita bicaranya filsafat atau bicaranya sistem pengetahuan, yang kita lakukan sebagai orang yang berkontemplasi adalah menghasilkan karya. Menghasilkan karya. Bisa buat novel nih dari sini. Bisa buat karya sastra nih dari sini. Bikin puisi. Di post puisinya. Tentang itu ya. Dan seterusnya. Ya.
itu kan menjadikan kita punya pemahaman, punya eh, apa namanya, ada upaya kita melakukan kontemplasi itu kemudian menghasilkan apa? Jelas atau gimana? Ya, jelas, Pak. Ini lagi mencatat. Maksudnya kan kalau saya kan belajarnya dengan cara melihat di sekitar gitu, menganalogikan seperti apa eh, apa namanya pengaplikasian di kehidupan kita tuh seperti apa Ya. pandangan apa itu pandangan dia. Hmm. Ya, terima kasih, Pak. Jelas sudah, Ya. Pak. Ya, ada lagi? Iya, Pak. Jika filsafat itu kan membangun dasar teori dan ideologi apa ya dalam mengatur tindakan politik ya, Pak ya. Lalu siapakah sebenarnya nih, Pak, yang menjadi penafsir utama? Apakah pertama adalah ilmuwan, yang kedua adalah politisi atau masyarakat itu sendiri, Pak? Nah, maksudnya gimana? Ya kan filsafat itu kan membangun dasar teori dalam berideologi, Pak, untuk mengatur terkait tentang tindakan berpolitik, Pak. Jadi siapakah yang seharusnya menjadi penafsir utama, Pak? Nafsir utama atas apa nih? Atas teori dari sebuah ideologi, Pak. Contoh terkait tentang filsafatnya itu, Pak. Apakah ilmuwan, apa politisi, atau masyarakat? Tentu kan melihat terkait tentang realitas kan didasarkan dari pengalaman, Kita kesaksian, atau kenikmatan, Pak. yang jelas gini, dalam setiap bidang keilmuan ada namanya kepakaran ya, ini penting. Ya. eh saya baca berita di China ya, di People Republic of China, itu kan sudah ada aturan ya, sudah ada sertifikasi. Mereka bikin sertifikasi apa namanya, apa, content creator ya. Jadi content creator itu atau ya vlogger ya, apa namanya, eh selebgram dan sebagainya itu, para vlogger, para blogger yang memposting-posting di media sosial itu, semua kalau mereka bicara tentang suatu isu ada sertifikasinya, ada pembidangan. Ini maksudnya untuk menghentikan atau mencegah meluasnya gejala matinya kepakaran. Seperti itu. Nah, manusia kan punya kepakaran. Misalnya saya, kepakaran saya apa? Bidang saya apa? Kalau saya bicara tentang kedokteran, ya habis, salah. Saya nggak boleh bicara kedokteran misalnya. Saya nggak boleh bicara misalnya apa yang berkaitan arsitektur misalnya. Ya. Tapi kalau saya bicara filsafat, bicara sosial, ilmu-ilmu sosial, humaniora, itu masih masih ada ini. Kalau ya sesuai dengan kepakaran saya. Saya nggak mungkin bicara tentang linguistik, tentang bahasa. Sekalipun saya tahu, tapi yang saya tahu itu ada kaitannya nanti dengan bidang saya. Baru itu yang saya bicarakan. Kan tidak semua semua hal dalam ilmu bahasa maupun dalam linguistik saya atau dalam sastra kan semuanya saya sampaikan. Tapi kalau itu ada kaitannya dengan pembahasan yang saya mampu, misalnya kayak makna kata, sejarah dari kosakata itu ya kan harus disampaikan dan harus dipelajari juga sejarah dari satu kosakata. Gimana ini maksudnya kelompok-kelompok sepuluh? Ya, ya manusia akan memang ditakdirkan berkelompok gitu. Maksudnya ditakdirkan berkelompok. Nah, Mu'tazilah itu adalah juga kan kelompok dalam kelompok. Eh, manusia berkelompok dan apa juga karena manusia punya punya kemandirian dalam hal-hal misalnya dia manusia punya kemandirian apa istilahnya itu ya kemandirian moral dan manusia itu mampu mampu untuk mengumpulkan sesama yang satu gagasan itu membuat manusia itu jadinya berkelompok. Kita perhatikan misalnya teori kritis.
siapa? Yang mana itu teori kritis? Marx sendiri mengakui atau mengidentifikasi dirinya Hegelian. Sampai sekarang Habermas dengan Marx beda nggak? Marx dengan Weber beda nggak? Itu masih satu itu, masih nyambung itu dari Hegel ke Karl Marx ke Max Weber ke sampai Jürgen Habermas hari ini. Ada banyak orang lagi yang lainnya, termasuk Hannah Arendt. Hannah Arendt masuknya kemana? Dia pergi karena perang dunia ya, akibat dari perang dunia kedua. Dia pergi ke Amerika Serikat menjadi bagian. Dia ada di Chicago. Dia ada di Chicago. Chicago punya aliran pemikiran tersendiri, School of Thought-nya tersendiri, mazhab filsafatnya tersendiri. Chicago beda, Chicago School beda dengan Frankfurt School. Mazhab Frankfurt dengan mazhab Chicago beda. Antara mazhab Chicago kan ada Fazlur Rahman, ada siapa-siapa yang ada di situ ya, bisa dicari juga. Ya Pak, terkait berfilsafat tadi kan masih ranah filsafat itu kan masih berbicara di ranah teoritis ya. Eh, itu jadi dari berfilsafat itu kita menghasilkan satu karya. Filsafat teoritis itu kan ada di imajinasi kita. Berarti tidak salah ya ketika Rocky Gerung mengatakan Al-Quran itu ya imajinatif gitu, hasil dari imajinasi. Karena kan awalnya kan emang Nabi itu berkontemplasi dahulu, baru mendapatkan satu hal karya. Tapi berbeda dengan kita yang Ya, kontemplasinya. jangan membayangkan imajinasi Nabi itu sama kayak imajinasi kita, jangan, karena beda. Gini, sudah pernah saya sampaikan kan ya, bahwa eh, tidak ada, setahu saya lah ya, tidak ada orang normal, manusia normal ya, normal dia dewasa dan tidak punya masalah mental yang pengen jadi nabi, pengen jadi filosof, nggak ada. Saya nggak pengen jadi filosof, eh, apalagi jadi nabi. Kecuali mungkin pernah Hegel ya. Hegel itu tercatat soalnya, karena dia dengan teman satu kamarnya waktu kuliah, waktu S1-nya atau S2-nya, ya waktu masih pendidikan ya, itu dia bicara ingin jadi nabi, ingin mendirikan agama, tapi kan kemudian dicegah. Nah, pendirian agama yang menggunakan seolah menggunakan cita-cita, misalnya Bahai misalnya atau Drus. Drus dan Bahai itu agama alternatif ya. Agama alternatif, agama anti mainstream, ya anti mainstream, anti terhadap kemapanan. Karena menurut saya ini kemapanan. Ya, Islam, Kristen itu kemapanan. Hindu, Buddha itu kemapanan. Mapan dalam arti gini. Tradisinya itu kan sudah begitu. Ya, rata-rata agama itu mengenal namanya sanksi, yang namanya ujung-ujung ekstrim dari suatu ya suatu keberpihakan ya, ekstremismenya itu ada gitu, tetap ada. Ajaran kekerasan, kalau bukan ajaran ya sebetulnya, teks yang mengungkapkan kekerasan itu ada dimanapun, dalam teks manapun ya. Teks loh, saya nggak bicara konteks, tapi ada konteksnya. Nah, balik lagi, ada konteksnya. Jadi baca Al-Quran jangan tanpa konteks. Kalau baca teksnya saja Anda bisa ngebom,
atau Anda bisa ketika di mau dipukul, mau di ketika mau di istilahnya mau dibegal, ketika Anda mau dibegal Anda diam saja, nanti pasrah gitu, motornya dikasih, mobilnya dikasih, ya itu kan bahaya ketika ketika orang membacanya hanya teks saja. Nah, ini saya kurang paham ya, maksudnya lebih dari satu worldview itu apa. Dan nah, sekedar gini, hasil budaya turun gini, kita ada manusia ikut-ikutan, kita ada manusia gini loh. Kita beragama karena apa sih? Misalnya contoh itu. Beragama karena apa? Karena orang tuanya. Ini masih masih semuanya masih gitu. Masih beragama karena orang tuanya. Masih taunya ada Allah satu, itu Allah itu satu, taunya ada Allah, taunya dari ini, dari dikasih tahu, tidak tidak sesuai prosedur, masih tidak sejalan dengan prosedurnya. Saya kira sudah pernah saya kasihkan ya, saya kasihkan lagi. Mana? Halo. Ini bahaya kalau masih tidak jalan dengan prosedurnya. Ini nggak prosedural beragamanya. Kalau seperti itu jatuhnya hanya doktrin saja ya, Pak. Iya, karena kalau kita nggak beragama kan. Gini, agama sebagai warisan bukan inheritance ya. Warisan itu heritage. Agama sebagai warisan, heritage ya. Heritage itu kan tak benda, warisan budaya. Bukan dari bapak Anda Muslim, bukan begitu maksudnya. Ya, Anda bisa mengambil warisan yang lain. Tapi kan kemudian Anda punya ini ya, punya preferensi. Kenapa? Iman itu preferensi. Iman itu preferensi. Iman sama kayak kita memutuskan menikah dengan siapa. Faktanya begitu. Tapi kemudian ada alasan rasional. Ada alasan rasional untuk itu. Saya pernah ketemu, sudah biasa saya ketemu dengan orang yang berbeda agama, dia punya alasan rasional kok. Alasan yang wajar, yang logis ya. Karena gini, pada akhirnya nanti ya tidak misalnya individualitas Tuhan. Kalau Tuhan itu individu, Tuhan itu ada itu sudah jelas ya, atau prima causa itu ada itu sudah jelas. Jadi persoalannya adalah tinggal Tuhan itu individu atau bukan individu. Dia itu satu jelas, tunggal, esa, tidak terbagi, tidak terdefinisi, tidak terhingga, dan itu apakah disebut individu atau bukan, itu yang itu nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu yang benar. Pasti salah satu. Dan kita ya berpihak dong, manusia harus masa manusia mau netral, gimana caranya netral? Ada dua orang laki-laki memperebutkan satu orang perempuan, terus perempuan ini netral, gimana caranya? Nggak mau memilih gitu. Terus gimana? Yang bisa pun misalnya nggak milih dua-duanya, saya nggak mau sama Anda berdua. Itu bisa terjadi. Itu juga namanya keberpihakan. Bukan ini kan, bukan netral kan, masa mau netral, netralnya tuh gimana? Kalau netral nanti punya suami dua, punya istri dua, punya ya suami bersama, istri bersama. Ayo hati-hati.
karena netral kan. Ayo, udah jelas atau masih ada lagi? Sudah Pak, sudah lumayan jelas Oh, sudah jelas. penganalogiannya. Sudah mulai terbuka apa itu filsafat, apa itu pandangan dunia. Sudah Pak. Tinggal kita pengaplikasiannya aja dalam kehidupan dunia itu seperti apa. Seperti Bapak bilang tadi, tinggal memilih mau dibawa ke pandangan dunia atau eh, hanya sekedar ideologi atau yang lainnya. Ya. Jadi ini menarik ya. Ketika kita merdeka, ya sejumlah tidak mayoritas, tapi mungkin sejumlah orang lah ya merasakan rasanya waktu zaman penjajahan nggak menderita amat gitu. Tapi ketika kemerdekaan tahun 1950-an, 1960-an itu menderita itu. Kemudian begitu juga ketika zaman Soeharto, rasanya nggak menderita gitu. Rasanya Soeharto mau-mau aja dikritik dan seterusnya. Soeharto itu bukan anti kritik sebetulnya, tapi Soeharto itu ya menganggap kritik tertentu ya tidak pantas. Nah, tidak pantas itu. Nah, ini yang menjadi apa namanya kebiasaan kita menganggap kritik tertentu itu nggak pantas. Coba banyak perhatikan gini. Lihat deh contoh-contoh negara lain yang negara demokrasi. Ketika kritik terhadap kepala negara seperti apa? Kepala negara atau kepala pemerintahan? Kalau melihat film V for Vendetta itu ada lukisan eh, apa kanselir ya. Lukisan diktatornya itu si diktator itu dilukis dengan gaya dan pakaiannya Ratu Elizabeth II. Tapi mukanya muka diktator itu kira-kira penghinaan bukan? Kenapa dia lolos sensor filmnya? Nah, itu contoh ya. Kemudian eh, serial Magnificent Century, Abad Kejayaan. Erdogan itu mengatakan dengan terang-terangan dia menyayangkan, dia menganggap serial Abad Kejayaan itu, serial Magnificent Century dan apa sequelnya ya, itu serial-serial yang menunjukkan atau memperlihatkan sejarah Turki itu secara yang nggak baiknya, dari sisi negatifnya, jelek-jeleknya. Tapi apakah dia membredel itu? Enggak, dia nggak membredel itu. Dia nggak membredel. Di situ loh maksudnya. Nah, Soeharto itu melakukan pemberedelan terhadap ya, apa yang dianggap menurutnya kritik yang kelewatan. Apakah di Eropa seperti itu? Eropa itu kalau kita mengatakan kita deny ya, kita mengatakan nggak ada Holocaust, bisa dipenjara. Ada yang sampai segitu tabunya nggak mau ada apa namanya simbol-simbol atau bahkan sampai nama yang berkenaan dengan Nazi.
Bahkan ada juga di mana itu ya? Itu masih di Eropa kalau nggak salah. ISIS itu kan bukan bukan hanya Islamic State Irak and Syams itu ya, atau ISIL. ISIS itu juga nama dewa dewa atau dewinya Mesir kuno itu. Dan kalau ada anak namanya ISIS, di ada juga yang nggak membolehkan, dilarang oleh negara. Jadi ketika didaftarkan namanya siapa ISIS, maksudnya ISIS yang ada dalam mitologi Mesir kuno, bukan yang lain. Tapi nggak boleh karena alasannya ISIS nanti kayak itu. Nah itu. Itu kan suatu mungkin ya pelarangan-pelarangan yang kayak gitu ya simbolik dilakukan oleh Soeharto berlebihan lah kira-kira. Eh, Mungkin ada di negara-negara lain yang seperti itu, tapi pastinya ada perbedaan-perbedaan. Soeharto menunjukkan paranoid, terutama ketika 1980-an ada gelombang pakai jilbab yang model seperti para pejuang revolusi Islam Iran. Nah, jilbab yang itu, jilbabnya sudah ada di Indonesia sudah muncul jilbab itu, ya. Tapi jilbabnya itu tidak populer. Kemudian karena adanya revolusi Islam Iran, modelnya itu menjadi populer. Popularitas model itu yang hanya sekedar ya orang mau pakai aja itu karena mungkin keren gitu loh. Dan hari ini kan semua udah pakai itu. Pakainya jilbabnya model yang itu. Nggak ada masalah kan. Nah, kemudian ada yang pakai burka, burka dari eh, Afghanistan, cadur dari Iran dibawa ke sini. Apakah itu benar salah? Enggak juga, kan itu enggak berkenaan dengan pemikiran. Kadangkala bukan berkenaan pemikiran maupun atau satu apa budaya, keyakinan dan apalagi sampai pada aksi-aksi tertentu atau ideologi tertentu. Tapi itu bisa ya mode. Orang pengen aja, that's all. Pengen gaya aja. So what? Kalau saya pakai baju kayak eh, raja apa kayak ini seperti seperti Raja Majapahit boleh nggak? Saya pakai baju seperti raja-raja Melayu boleh nggak? Kan kayak gitu. Ada nggak yang melarang laki-laki pakai koteka? Nanti pembahasannya eh, kepada aurat karena Muslim aurat laki-laki ya. Kalau hanya pakai koteka kan kemudian nah, itu akan tetapi di sini bicaranya nggak ke situ ya. Tapi boleh nggak kan boleh aja sebetulnya kalau memang dia itu punya keyakinan demikian. Ya, ya tadi itu ya. Ayo ada lagi? Sudah jelas? Siapa dosen? Ini terkait ini kan yang lagi ramai itu
Kalau menurut Pak dosen itu ideologi Pak Soekarno dengan Pak Soeharto itu apakah sama? Kalau misalkan sama, kenapa sekarang diperdebatkan gitu? Ini kayaknya bukan soal ideologi deh itu. Ya, yang itu bukan soal ideologi. Saya memandang gini ya, kalau soal gelar pahlawan ya, yang ramai itu soal gelar pahlawan itu, bukan ideologi. Gini, dia kan presiden. eh Ketika presiden Indonesia itu mendapatkan kita itu di kita ya. Saya nggak tahu negara lain. Presiden Indonesia karena dia memberikan gelar dan tanda jasa, maka dia punya tanda jasa yang dimiliki oleh presiden dalam undang-undang itu eh, berbagai macam bintang kehormatan yang level awal, yang paling atas ya. Mahaputra Utama, bintang RI, Republik Indonesia Utama. eh tiga bintang Republik Indonesia ya, utama, apa, utama satu lagi apa ya? Terus yang tiga level itu, satu dua tiga, kemudian RI tadi Mahaputra juga satu dua tiga, bintang jasa satu dua tiga dia punya. Sejumlah tanda jasa lainnya adalah ya, wakil presiden punya tapi lebih sedikit. Nah kemudian apakah gelar pahlawan? Nah itu bisa seperti itu. Ada loh yang memandang apa mengajukan udah aja, presiden dikasih. Jadi ketika dia meninggal tinggal di inikan saja, tinggal di SK-kan saja udah, nggak usah diajukan lagi. Ya, tapi ini menjadi luar biasa ketika dianggap ya, simbol perlawanan terhadap Soeharto, sama Soehartonya jadi sama-sama jadi pahlawan. Nah, lebih-lebih gini ya, kita melihat jasa Soeharto yang padahal itu masih bare minimum. Ya, itu masih bare minimum, itu wajar, itu biasa aja, semua presiden begitu, harus begitu. Semua presiden itu harus begitu. Soekarno itu kan pahlawan proklamator. Dia bukan pahlawan nasional, pahlawan proklamator. Jasa dia itu sampai dengan proklamasi setidaknya. Ketika dia sudah jadi presiden, apakah dia banyak berjasa? Belum tentu. Gitu. Nah, itu nggak masuk dalam urusan ideologi. Enggak, itu kan kita bicara layak nggak layak untuk gelar pahlawan. Tapi misalnya ya, misalnya Indonesia punya punya peraturan perundang-undangan yang memang menegaskan bahwa selain tanda jasa, gelar juga begitu misalnya. Kan ada di Jepang itu nama kaisar kalau meninggal namanya eh, diubah. Yang ini sekarang ini pemerintah dia baru akan menggunakan nama Reiwa itu kalau sudah meninggal, sudah selesai. Itu eh, ada lagi? Jelas ya, jelas tadi ya. Halo.
Berarti minggu depan ini apa lah lanjut pertemuan yang ke-9 ya Pak tentang Gimana? filsafat. Udah berarti minggu depan Oh, udah masuk 9? fil Oh, oh 9? pertemuan. Ini 9. Karena UTS kan 8. Berarti sudah berarti langsung masuk filsafat Timur kuno ya Pak ya minggu Ya, depan ya. kalau misalnya mau begitu, tapi itu kan UTS. Makanya saya mengira ini udah UTS. Maksud saya itu. Iya Pak untuk persiapan Pak. Kira-kira buku referensi untuk filsafat Timur kuno apa Pak yang biasa? Ada di itu, di RPS saya kasih tadi. Ini saya sesuai dengan penulisan ini ya, penulisan daftar pustaka ya. Nama belakang dulu ya. Biasanya di toko online ada nggak Pak? Kayak Shopee, Lazada itu Kayaknya ada, coba dicari aja. ada. Gini, apa saya tuh mau bercerita. Halo? Oh, gimana tadi? Gini Pak dosen, Oh, tadi saya saya tuh ah apa mau bercerita nih. Pernah ada seorang mubalik di desa saya. ini bisa bisa ini nggak bisa, jangan jangan ada yang bocor. Yang mana yang bocor? Sebentar saya kondisikan, Pak. Silakan Mas Roni lanjutkan. Pernah ada salah satu mubalik di desa saya tuh Pak, ketika acara PHBI. Hmm. Si mubalik tersebut bilang bertanya kepada jamaahnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini agama itu apa? Atau dari hati sendiri, maksudnya panggilan dari jiwa atau panggilan ikut warisan orang tua gitu. Nah, jamaah ini pada bingung, Pak. Hmm. Pada bingung. Pada Ya, hakikatnya sih apa ya? Menjalankan agama itu memang menurut bahasa Cirebon itu abot sanggane gampang ngucape. Ya memang seperti itu Pak agama tuh. Menurut saya pribadi ya ya apa ya? Berat juga sih. apa Pak. intinya apa? Ya intinya sih menurut pandangan Pak dosen itu bagaimana Pak ketika seorang mubalik bertanya kepada jamaahnya, Ya kan nanya kan, kalau saya mau nanya kenapa? iya. Nah, jawaban yang enaknya itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Oh, jawaban yang enaknya gimana ya? Iya. Ya kalau sudah ngerti jawabannya kan bisa jawab. Memang kebanyakan manusia itu lebih kepada mengikuti ya urusan ini ya, urusan apa? Urusan yang berkenaan dengan ya hal-hal abstrak ya, mitos ya. Mitos memang mitos. Gini, agama itu mitologi. Ya mitologi yang ada ajaran kredonya ya. Ada ajaran kredonya, ada ajaran kredo, ada apa mekanisme konversi, kemudian ada identifikasinya, yang mana bagian kelompok kita, yang mana yang bukan. Nah, dengan demikian itu
Monggo dilanjut Pak dosen. Nah, ya, eh, jadi agama memang mitologi. Ya, mitologinya seperti apa? Ya, agama itu mitologi yang punya mekanisme konversi, ya, doktrin akidah ya atau kredo, eh, dan identifikasi yang definitif ya untuk membedakan mana orang yang menjadi pengikutnya, mana yang bukan. Nah, ini membacanya yang betul karena mitologi itu bukan sesuatu yang enggak ada ya. Mitologi itu ada yang nyata dalam mitos ya. Mitos itu bukan hoax ya. Mitos itu bicara eksistensi, sesuatu yang abstrak yang kita tidak punya kemampuan menggapainya, sehingga kita butuh mitos untuk menjelaskan. Nah, mitos-mitos berkumpul, terjadilah mitologi. Artinya ada mitos yang sudah terstruktur, sudah terorganisasi, sudah tersistem menjadi sistem. Tapi mitologi juga adalah kajian tentang mitos, sama kayak tadi, sama saya seperti dengan sebelumnya, ideologi juga adalah ilmu tentang ide, studi kajian tentang ide, tentang gagasan, tapi juga sekaligus sistem gagasan, sistem ide. Jadi mitologi juga sama. Mitologi itu mitos-mitos menjadi sistem, dan juga mengkaji mitos-mitos. Itu dua pengertian itu. Sama-sama punya dua pengertian yang kira-kira berkenaan. Nah, mitos itu bukan jadi mitos bukan kemudian kebohongan. Bukan kemudian kebohongan. Dalam mitos itu kan disampaikan fakta bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, itu kan fakta. Adanya prima causa itu fakta. Ada 4 sebab itu fakta. Apakah teks Al-Quran itu menyontek dari atau bukan menyontek ya, plagiasi dari Aristoteles? Nggak mungkin. Karena kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya gimana? Itu kan sebelumnya Aristoteles juga. Kemudian kenapa ada sejumlah kesamaan dalam ritus-ritus, ritual-ritual? Ada kesamaan-kesamaan. Perhatikan duduk yang telapak kaki kanan di paha kiri itu, duduk bersilanya. Perhatikan yang duduk bersilanya pakai kaki kanannya di telapak kanan, di kaki kiri, di atas kaki kiri seluruhannya kan, keseluruhan kaki kanan di atas itu. Nah, itu duduknya siapa? Dan itu ada dalam teks ya, dalam tradisi Islam ya, dalam kitab klasik kan ada ya. Itu yang dipraktikkan oleh antara lain Buya Yahya, itu duduk seperti itu. Itu Dewa Siwa dalam Hindu itu duduknya begitu. Di patungnya dilihat. Sama tidurnya Siddhartha Gautama dengan tidurnya disunahkan Rasul. Nah, itu kesamaan-kesamaan itu secara empiris ya, kebetulan. Secara empiris kebetulan. Ada sistem, ada pattern di situ, yes. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu hasil komunikasi apa segala macam, enggak. Agama Islam di benua Amerika itu memang ada yang disebut suku-suku Amerika yang beragama Islam. Tapi sebetulnya bukan beragama Islam mereka itu. Mereka punya nama sendiri. Mereka punya nabi sendiri. Mereka punya istilah sendiri. Tapi dari segi tasawufnya, sufismenya,
Ya, tasawufnya itu sufismenya mistisismenya itu sangat dekatnya itu ya ke Islam. Ya, silakan. Silakan ini udah Ustadz, dikit lagi ya. Ustadz mau tanya. Eh, kan sepakat bahwa Allah itu bukan makhluk, Ustadz, ya. Hmm. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu, apakah Allah itu ada kata-kata seperti kita ada suara, ada simbol-simbol bunyi, Dalam atau Nabi itu dalam memaknai sebetulnya, Ustaz? dalam hadisnya ada kan? Dalam hadisnya itu seperti apa? Kan malaikat Jibril yang menyampaikan. Dan Jibril ini kemudian ada yang punya teori Jibril itu sebagai bagian dari teori kepribadian. Saya bisa mengatakan itu misterius ya, artinya tidak bisa dijawab yes or no, tidak bisa dibuktikan, artinya nggak ada cara untuk membuktikan hipotesis tersebut. Apakah Jibril yang dimaksud itu bisa didekati dengan teori kepribadian? Tapi yang jelas, memang Nabi itu menurut Fazlur Rahman memperoleh ya inspirasi ilahiyah, divine inspiration. Jadi wahyu itu bukan Nabi itu tidak pasif menerima wahyu. Kalau pasif nggak bisa, coba deh. Ada orang kalau kayak gitu caranya sembarangan dong Allah ngasih wahyu. Karena nabinya pasif. Jadi, kalau kita meyakini Nabi itu pasif, itu salah. Nabi tidak pasif. Dalam hadis-hadis yang terkait kan ada tiga cara ya, tiga metode, tiga jalan ya. Yang pertama ketika Rasulullah mendengar suara gemerincing, kemudian Rasulullah merasakan hembusan angin, kemudian presensi malaikat Jibril. Dari tiga itu kira-kira benar nggak Rasulullah Nabi Muhammad telah menerjemahkan inspirasi ilahiyah itu ke dalam teks Al-Quran? Bisa diterima nggak kalau itu terjemahan? Ya Pak, kita terima karena kan Ada pemaknaan lagi, Ustaz, ya? Gimana Bang Malat? iya karena kan saya ini kebetulan kuliah di EUMC juga ini, terus baru selesai bikin makalah tentang wahyu. Jadi kan kalau dalam kitab Durul Farid itu kan wahyu itu eh, dia itu sifatnya tidak berbentuk, tidak bisa kita dengar, tidak ada suaranya dan itu tidak berbentuk dan tidak ada wujudnya karena kan salah satu sifatnya Allah gitu, satu kesatuan dari zatnya. Nah, makanya yang dibilang boleh dibilang Quran yang kita pegang itu sudah bukan kalamullah, sudah terjemahan dari Nabi Muhammad tadi. Tuh. Karena kita tidak bisa memahami langsung kalamullah. Loh, wong Allahnya saja kita belum bisa melihat wujudnya gitu. Jadi harus diterjemahkan ya itu menggunakan akal tadi seperti yang Pak Imat bilang. Kalau mau membaca Al-Quran ya harus dengan akal. Kalau sekedar membaca saja akhirnya hanya lembaran-lembaran yang tidak ada gunanya saja, cuma hanya tulisan-tulisan saja. Karena yang kita cari itu esensi dari Al-Quran itu adalah kalamullah. Begitu Pak Husni. Baik, jelas? Cukup ya? Kita besok Pancasila ya? Iya Pak. Ya. Kalau di jadwal kebalik kita Pak seharusnya apa tuh? Pak Sebenarnya dulu Pancasila baru dulu tahu. hari ini. Oh ya, Pancasila dulu ya? Ya nggak apa-apa.